Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas materi persamaan garis lurus, yaitu mengenai gradien atau kemiringan. Kompetensi dasar, menganalisis fungsi linear atau sebagai persamaan garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, indikator yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, memahami definisi kemiringan garis lurus. Yang kedua, memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Gradien. Nah, definisi dari gradien, misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, ini merupakan tangganya yang biru, jadi kemiringan tangga tersebut disebut dengan gradien. Jadi arti gradien itu adalah kemiringan. Atau dapat disimpulkan, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah, ini adalah komponen Y dan ini adalah komponen X. Jadi gradiennya adalah Y per X. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Nah, rumus gradien atau kemiringan di sini ada 3. Yang pertama, yang melalui titik 0,0 dan 1 titik X, Y. Rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Kemudian yang kedua, yang melalui 2 titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kemudian rumus yang ketiga, yang melalui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, atau bisa juga AX plus BY sama dengan C. Nah, rumusnya adalah M sama dengan min A per B, ya. Min A itu adalah koefisien dari X, kemudian B-nya adalah koefisien dari Y. Nah, akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, yang menentukan gradien melalui titik 0,0 dan 1 titik X, Y. Nah, berikut ada garis pada bidang koordinat kartesius yang melalui titik 0,0 dan titik 4,2. Nah, ini kan karena melalui titik 0,0, maka gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Jadi rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Y di sini kita misalkan kita masukkan angkanya, Y-nya adalah 2, X-nya sama dengan 4. Berarti bisa kita tuliskan 2 per 4, atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, berikut ini ada contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat O 0,0, ya, dan titik. Nah, yang pertama A 2,3, kemudian yang kedua titik B min 2,1, kemudian titik koordinat yang nomor 3 titik C yaitu 3,6. Nah, sekarang kita tentukan nilai gradiennya. Karena dia melalui 0,0, jadi rumusnya yang tadi yang kita pakai adalah M sama dengan Y per X. Nah, kita jawab yang nomor 1. M sama dengan Y-nya adalah 3, X-nya sama dengan 2. Nah, berarti Y per X sama dengan 3 per 2, atau 1,5 hasilnya. Nah, kemudian yang nomor 2, M sama dengan Y per X, Y-nya adalah 1, X-nya adalah min 2. Jadi kita tuliskan 1 per min 2, atau bisa juga min 1 per 2 hasilnya. Nah, kemudian soal yang ketiga, nilai X-nya 3, nilai Y-nya min 6, jadi M sama dengan Y per X, Y-nya min 6 per 3, hasilnya adalah min 2.
Karena negatif bagi positif, hasilnya adalah negatif. Nah, gradien yang kedua, yaitu gradien yang melalui dua titik, x1,y1 dan x2,y2. Jadi misalnya di sini ada dua titik ya, garis yang melalui dua titik ini, rumus gradiennya yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, berikut ada contohnya, gradien yang melalui dua titik. Contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui, yang pertama, melalui titik A 1,2 dan B 3,0. Nah, yang nomor 2, melalui titik C min 3,1 dan titik D min 2,5. Nah, sekarang kita bahas yang soal nomor 1. MAB atau gradien AB. Nah, kita tuliskan di sini rumusnya, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan angkanya, karena di sini kita jadikan titik A itu X1, Y1, dan B-nya kita jadikan titik X2, Y2. Ya. Jadi Y2-nya adalah 0 dikurang 2 per X2-nya 3 dikurang X1-nya adalah 1. Jadi 0 dikurang 2 per 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah min 2 per 2. Nah, min 2 per 2 hasilnya yaitu min 1. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, MCD atau gradien CD. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Ya, Y2 min Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya min 5 ya. Ini kita jadikan C itu X1, Y1 dan D-nya itu kita jadikan X2, Y2. Jadi Y2-nya min 5 dikurang 1, kemudian X2-nya min 2 dikurang X1-nya adalah min 3. Nah, min 5 dikurang 1 hasilnya min 6. Nah, min 2, min 3. Min ini jadi plus ya. Jadi min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Nah, min 6 dibagi 1 hasilnya adalah min 6. Nah, kemudian gradien yang ketiga, yaitu bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Maka, bila diketahui persamaan AX plus B sama dengan C, diubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, berikut ada persamaan AX plus B sama dengan C. Kita rubah, ya, ini jadi BY sama dengan min AX, ya. Karena AX itu pindah ke ruas kanan jadi min, kemudian plus C. C-nya tetap di ruas kanan tetap positif, plus C. Nah, kemudian Y sama dengan, nah, BY itu artinya B kali Y. Jadi kita pindah ruas ke kanan, Y sama dengan min A per B, ya. Jadi tanda kali yang di ruas kiri itu kita pindah ruas ke kanan jadi tanda bagi, min A per B X ditambah C-nya juga sama dibagi B. Jadi ditambah C per B. Nah, jadi nilai gradiennya adalah min A per B. Nah, makanya diperoleh rumus gradien yang melalui persamaan AX plus BY sama dengan C itu adalah min A per B. Nah, ini dia kesimpulannya. Gradien persamaan garis AX plus B sama dengan C adalah min A per B. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal ya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, 2Y sama dengan 5X min 1. Contoh soal yang kedua, 3X min 4Y sama dengan 10. Nah, sekarang kita jawab dulu yang nomor satunya. Ya, ini 2Y sama dengan 5X min 1. Kita rubah bentuknya menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0, ya. Jadi min 5X pindah ruas kiri, ini 5X-nya. Nah, ini plus 2Y tetap di ruas kiri,
Kemudian min 1-nya pindah ke ruas kiri menjadi plus 1. Sama dengan 0. Atau boleh juga AX plus BY sama dengan C, itu juga boleh. Yang penting nilai X sama nilai Y-nya kita jadikan dalam satu ruas. Maka M sama dengan rumusnya kan tadi min A per B ya. Nah di sini min itu dari rumus ya. A itu koefisien dari X itu kan nilai A. Nah di sini nilainya min 5, jadi kita tulis min 5. Ya, kemudian B-nya adalah 2, koefisien dari Y ya, 2. Jadi, min 5 per 2, hasilnya adalah 5 per 2. Atau bisa juga persamaan garis tersebut kita rubah menjadi bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini dirubah 2Y sama dengan 5X min 1, ya. Kemudian, Y sama dengan, tadi kan saya bilang kalau tanda kali di ruas kiri pindah ke kanan jadi tanda bagi. Jadi Y sama dengan 5 per 2 X dikurang, satunya juga sama dibagi 2, 1 per 2. Nah berarti nilai M-nya adalah 5 per 2. Nah sedangkan min 1 per 2 itu adalah konstanta. Kemudian cara menjawab contoh soal yang nomor 2. Nah ini 3X min 4Y sama dengan 10. Kita pakai rumus min A per B ya. A itu kan koefisien dari X. Nah, berarti A-nya adalah 3 ya. Kemudian B-nya adalah min 4. Nah, ini B-nya. Ini min ini adalah min rumus, min A-nya 3, B-nya min 4. Karena min bagi min jadi hasilnya adalah positif 3 per 4. Nah, ini penjelasan yang nomor 2. Alhamdulillah, materi kita selesai hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat dan kerjakan soal latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.